Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bocah ini tidak sederhana. Kata-kata Xiao Yan menusuk titik lemah Xiao Yu dan kemudian, dengan pas, meletakkan tangannya di pedangnya yang ada di pinggangnya. Sambil mencibir, Xiao Yan membungkuk ke belakang dan dengan malas berkata, "Apakah kamu ingin bertarung?" Terus, Xiao Yu mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya sambil berusaha mati-matian untuk menghentikan dorongan hatinya untuk menghunusnya dan mulai meretas Xiao Yan dengan itu. Dengan menyeringai, dia mengejek, "Bahkan jika bakatmu telah kembali, mengapa itu penting? 3 tahun lalu, aku, Xiao Yu, bisa membuatmu melarikan diri untuk hidupmu dan 3 tahun kemudian, aku masih bisa melakukannya." Alis Xiao Yan melonjak saat dia melihat ke arah seragam sekolah ungu muda Xiao Yu di mana dia memiliki 3 bintang emas di dadanya. Bintang-bintang ini mewakili kekuatan Xiao Yu, bintang Douze. Sepertinya tahun-tahunnya di akademi tidak sia-sia. Di manakah mata kotormu itu? Melihat di mana Xiao Yan menatap, wajah Xiao Yu yang sudah gelap menjadi lebih gelap. "Apa kau tidak memakainya agar orang-orang memperhatikanmu?" Xiao Yan menyentuh hidungnya. Kata-katanya yang sembarangan diucapkan, menyebabkan Xiao Yu melompat marah. "Bajingan!" Menggertakkan giginya, Xiao Yu yang sudah berada di batas kemampuannya akhirnya mencabut pedangnya dengan sebuah dentang. Sambil mengarahkan pedangnya ke Xiao Yan, dia berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut memotong lidahmu?" Menatap pedang baja berkilauan di depannya, Xiao Yan bahkan tidak berkedip ketika dia berkata, "Mengapa kamu tidak mencoba?" Saat berbicara, tangan kanan Xiao Yan sedikit melengkung saat pusaran yang berdenyut perlahan terbentuk. Dengan 3 teknik Do tingkat Xuan, Xiao Yan tidak terlalu takut dengan Douze bintang 3. Menyaksikan 2 orang yang akan bertengkar, Sun Er, di pinggir lapangan, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat dia melihat ke kejauhan, dia tersenyum sambil mengingatkan mereka, Xiao Shushu dan mereka akan datang. Mendengar kata-kata Sun Er, alis Xiao Yu berkerut dan dia menoleh untuk melihat Xiao Shan bergegas dengan wajah jelek. "HMPH, keberuntunganmu tidak akan bertahan lama." Setelah HMPH dingin, Xiao Yu mengembalikan pedangnya ke sarungnya dan berbalik. Melangkah maju dengan kaki panjangnya, Xiao Yu berhenti di depan Sun Er, berkata, "Sun Er Biaomei. Bakat dan kecantikan Anda sama-sama kelas atas tetapi Anda harus menjauh dari beberapa orang atau Anda mungkin akan ternoda oleh beberapa kebiasaan buruk. Kalau begitu akan terlambat untuk penyesalan." Menjelang tips Xiao Yu, Sun Er tersenyum sambil berkata, "Terima kasih untuk pengingat Xiao Yu Biaoje," tapi Sun Er berpikir bahwa Xiao Yan gege hebat. Mendengar kata-kata penuh makna Sun Er, wajah Xiao Yu berubah warna saat ia mengamati Sun Er yang tersenyum. Akhirnya, Xiao Yu berkata dengan mendalam, "Setelah kamu meninggalkan klan, kamu akan tahu seberapa besar dunia ini. Ada banyak orang yang jauh lebih berbakat darinya. Jika kamu bertemu seseorang yang membuat hatimu berdebar, maka..." "Xiao Yu Biaoje, kamu terlalu banyak berpikir." Sun Er tidak percaya hal seperti itu akan terjadi. Bibir merah Sun Er mengerucut saat dia menyela Xiao Yu. Setelah diganggu oleh Sun Er, Xiao Yu menjadi malu jadi dia pergi setelah memberi Xiao Yan tatapan jahat terakhir. Melihat Xiao Yu yang dengan marah meninggalkannya, Xiao Yan perlahan menghela nafas saat wajahnya yang penuh jijik berubah kembali ke wajahnya yang normal dan tenang. Sambil mendesah, dia berkata, "Aku benar-benar tidak menyukainya." Mendengar itu, Sun Er menutup mulutnya sambil tertawa. "Sebenarnya, aku sangat penasaran kenapa dia selalu melawan Xiao Yan gege. Meskipun Anda tidak sengaja menemukan tempat mandi, dia seharusnya tidak begitu menentang Anda, bukan? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya?"
Xiao Yan dengan polos mengangkat bahu sebelum melihat ke arah Xiao Shan dan beberapa orang lagi berjalan ke arahnya. Yan kamu baik-baik saja? Di mana Xiao Yu? Dengan cepat berjalan mendekat dan melihat Xiao Yan yang tidak terluka, Xiao Shan menghela nafas saat dia bertanya. Sedikit mengangkat bahu, Xiao Yan tertawa, aku baik-baik saja. Wanita itu baru saja mengalami aliran darah ke kepalanya. Kamu harus menghindarinya sedikit. Gadis itu memiliki temperamen buruk dan sekarang dia adalah bintang 3 doze, jika kalian bertengkar, Anda akan kalah. Selain itu, dia adalah cucu dari tetua pertama jadi aku tidak dalam posisi yang baik untuk menghukumnya jika kalian bertengkar. Kata Xiao Shan tanpa daya. Xiao Yan menyentuh hidungnya sambil tersenyum tanpa memberikan jawaban. Ini Yan ini juru lelang utama rumah lelang primer, merindukan Ya Fei. Foundation Elisir dari terakhir kali dibawa melalui dirinya. Xiao Shan minggir untuk menunjukkan wanita berpakaian merah di belakangnya saat dia memperkenalkannya. Xiao Yan memperhatikan wanita cantik yang menunjukkan kedewasaan dengan tindakannya dan memperlihatkan senyuman malu-malu yang sesuai dengan usianya. Hai Ya Fei Jie. Jie berarti saudara perempuan, dapat digunakan informal untuk berarti beberapa wanita sedikit lebih tua dari satu. Dengan matanya yang menarik tertuju pada Xiao Yan, wajah cantik Ya Fei menunjukkan senyuman karena sapaannya. Dengan bibir merahnya bergerak, Ya Fei bertanya sambil tersenyum, aku dengar Tuan Muda Xiao yang mengangkat 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun? Hei, kecepatan pelatihan itu telah menjadi berita besar di kota Wutan, tapi apakah itu nyata? Xiao Yan memiringkan kepalanya dan, dengan malu-malu, berkata, ini adalah hasil dari pembelian Foundation Elisir oleh ayah. Mendengar pengakuan tidak langsung Xiao Yan, bahkan dengan sifat tenang Ya Fei, dia tidak bisa menahan napas. Keingintahuan dan minat melintas di matanya saat dia berpikir, 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun, kecepatan pelatihan itu menakutkan. Adapun Foundation Elisir itu, saya secara pribadi telah memeriksanya dan secara alami mengetahui efeknya. Ini dapat membantu sedikit dengan kecepatan pelatihan seseorang tetapi untuk meningkatkan 4 Duan Qi hanya dengan mengandalkannya? Mustahil! Melihat keduanya memiliki perkenalan dasar, Xiao Shan melihat ke langit dan menepuk bahu Xiao Yan. Sambil tersenyum, dia berkata, baiklah, upacara kedewasaan akan segera dimulai dan saya telah mempersiapkan beberapa hal. Jangan kecewakan aku nanti. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Mengikuti Xiao Shan, Ya Fei mengintip Xiao Yan sebelum dia berbalik. Dengan beberapa tahun di rumah lelang, dia bisa melihat detail terkecil dan ketika dia melihat ke mata pemuda itu, dia menyadari bahwa meskipun pemuda di depannya tampak pemalu, di dalam matanya yang hitam pekat tidak ada emosi. Melarikan diri. Tenang, seperti danau terpencil. Untuk bisa mengendalikan emosinya di usia muda. Bocah ini tidak sederhana. Berbalik, pikiran itu terdengar di benak Ya Fei. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.